wabarakatuh. Nama saya Ika Supriyatin, NIM AB 221035. Di sini saya akan melakukan ujian OSCE tentang pendidikan kesehatan tentang oral trust. Mari Bu, silakan masuk. Permisi. Mari silakan duduk. Ya, sebentar ya Bu ya, aku tutup pintunya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Bidan Ika yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya saya data dulu ya. Ini adik namanya Adik A. Adik A ya. Umurnya berapa Bu? Umurnya 14 bulan Bu. 14 bulan ya. Ini cowok apa cewek ya? Cewek. Cewek. Ini keluhannya apa Bu? Ini Bu, ini kan apa? Keluhannya itu rewel terus nggak mau minum nenen, nggak mau nenen. Apa bibirnya ini ya Bu ya, sariawan atau apa ya, putih-putih gitu itu? Oh iya, di sekitar mulut Iya, sama lidahnya ya Bu ya. Terus gitu apa kan Mau nyusu tidak? susah banget, pokoknya nangis terus rewel. Kalau mau gitu. nyusu rewel gitu. Iya. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan oral trust. Itu namanya oral trust. Sebelumnya saya mencuci tangan dulu ya Bu ya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian oral trust. Oral trust itu adalah kandidiasis selaput lendir mulut, biasanya mukosa dan lidah, dan kadang-kadang palatum, gusi, serta lantai mulut. Jadi di sekitar area mulut itu kelihatan putih-putih semua. Itu karena dari sisa-sisa susu yang diminum. Nah, gitu nggih. Gejala oral trust itu apa? Gejalanya ya sama seperti keluhan adik tadi ya, tampak bercak keputihan pada mulut seperti bekas susu yang sulit dihilangkan. Kemudian bayi kadang-kadang menolak minum atau menyusu karena itu terasa perih, nah, gitu ya Bu ya. Terus mukosa mulut mengelupas, lesi multiple, luka-luka yang banyak di area mulut, lendir mulut itu sampai bibir memutih menyerupai bekuan susu yang melekat. Bila dihilangkan dan kemudian berdarah, nah, gitu nggih. Kayak muncul luka sariawan kayak gitu kalau nggak segera dibersihkan. Bila terjadi kronis, yang namanya granulomatosa itu lesi berbinjal kecil. Itu menyerang sejak bayi sampai anak-anak, berlangsung lama beberapa tahun akan menyerang kulit anak. Gejala yang muncul adalah suhu badan meninggi sampai 40 derajat. Itu karena kotoran yang melekat pada area mulut akan terjadi infeksi, terus bisa demam tinggi, kayak gitu ya Bu ya. Terus tidak mau makan atau minum, kadang makan itu dimuntahkan, tidak mau susu botol juga, kayak gitu ya Bu ya. Bahkan ASI, pasien gelisah terus, adiknya gelisah terus, rewel terus karena tidak mau menyusu dan terasa sakit mulutnya. Kemudian bayi banyak mengeluarkan air liur dari biasanya secara psikis dia akan rewel juga. Jadi kadang bayi itu mengeluarkan air liur kayak gitu terus, kayak ngeces terus itu loh Bu ya. Terus upaya agar oral trust itu tidak terjadi pada bayi, maka ibu itu sering mencuci bersih botol dan dot susunya setelah diseduh dengan air mendidih ya Bu ya, atau direbus dengan air mendidih jika botol tahan rebus belum dipakai. Kemudian yang kedua, bayi lebih baik jangan diberikan dot kempong karena selain dapat menyebabkan oral trust juga dapat mempengaruhi bentuk rahang. Kayak gitu ya Bu ya. Selanjutnya, bayi menetek atau menyusui ibunya untuk menghindari oral trust. Sebelum menyusu ibunya sebaiknya puting susu ibu dibersihkan dahulu. Bila menyusu ibu, ASI ibu, putingnya dibersihkan dahulu nggih. Kemudian menjaga kebersihan pada area susu dan putingnya ya Bu ya.
Dan sisa susu dalam mulut bayi setelah minum juga dapat menyebabkan terjadinya oral thrush jika kebetulan ada bakteri di mulut, sehingga untuk menghindari kejadian tersebut, bayi setelah minum susu diberikan 1 atau 2 sendok teh air matang untuk membilas sisa susu yang terdapat pada mulut tersebut. Jadi biasanya habis minum susu itu dibersihkan dengan air matang, terus dibersihkan mulutnya. Jadi susunya dia nggak menempel, akhirnya hilang terus bersih lagi, kayak gitu ya. Kemudian cara merawat oral thrush pada bayi itu dengan cara panjenengan ibu sebelum merawat membersihkan area mulutnya itu sebaiknya ibu itu mencuci tangan dulu dalam keadaan tangan bersih. Kemudian membersihkan lebih dulu dengan jari yang dibungkus kain bersih atau dibasahi dengan larutan garam. Kalau biasanya pakai kasa aja Bu, kasa bersih, nanti dibungkus di sela-sela jari ini dibungkus kasa, kemudian dibasahi dengan larutan garam, kemudian ini dimasukkan mulut, di lidah dan area mulutnya itu dibersihkan gitu ya. Terus mengolesi mulut dengan gentian violet 0,25, bisa biasanya kayak luka sariawan bisa diteteskan gentian violet ya Bu ya, atau 1 mili suspensin kayak nystatin itu loh, kayak obat sariawan gitu. Terus membuang kain sehabis dipakai, setelah dipakai ya harus segera dibuang, sekali pakai aja ya Bu ya. Kemudian bila oral thrush bertambah parah atau mukosa kelihatan putih semua, tidak bisa dibersihkan, tampak merah, itu harus segera kontrol saja ke dokter. Kayak gitu. Apakah ibu sudah paham? Iya. Ada yang ditanyakan lagi? Airnya pakai air garam ya? Air garam berarti air matang dikasih garam sedikit, terus pakai kasa aja, terus nanti dibungkus di jari, kayak gitu, terus dibersihkan di area mulutnya. Kayak gitu, sudah paham? Ya, semoga nanti bisa dipraktekkan di rumah ya Bu ya. Ya, cukup sekian ya. Terima kasih ya. Evaluasi melakukan pencatatan dan laporan.